Para pekerja kulit hitam menatap dengan heran pada pemandangan di depan mereka, karena mereka belum pernah melihat orang kulit putih menyetir untuk orang kulit hitam. Tangga di depan membuat Shirley merasa takut, jadi ia memutuskan untuk tetap tinggal di dalam mobil. Di North Carolina, mereka menghadiri sebuah jamuan makan malam di mana hidangan utamanya adalah ayam goreng, sebuah bentuk diskriminasi yang jelas terhadap orang kulit hitam. Shirley merasa tidak nyaman, tapi tetap tampil dengan sepenuh hati. Penonton bertepuk tangan meriah, kagum pada bakat pianonya. Ketika Shirley ingin menggunakan kamar mandi, tuan rumah menahannya dan mengatakan bahwa ia harus menggunakan toilet luar yang kotor. Shirley bersikeras untuk kembali ke hotel. Meski harus menempuh perjalanan tambahan 1 jam, Tony tidak mengerti alasannya. Namun bagi Shirley, itu adalah soal harga diri. Beberapa hari kemudian, mereka melewati sebuah toko jas. Tony berpikir salah satu jas di etalas akan terlihat bagus untuk Shirley dan langsung masuk ke toko. Pemilik toko menyambut Tony dengan antusias dan segera menunjukkan model jas yang sama dengan yang di jendela. Namun ketika ia menyadari bahwa Shirley yang ingin mencobanya, ekspresinya langsung berubah dingin. Ia berkata bahwa Shirley harus membayar dulu sebelum mencoba, lalu dengan kasar merebut jas itu dari tangan Shirley. Itu adalah diskriminasi yang terang-terangan. Shirley hanya tersenyum pahit dan memilih pergi. Tony ingin membelanya, tetapi ia tidak berdaya. Shirley melampiaskan seluruh amarahnya ke dalam tuts piano, memainkan lagu dengan lebih kuat dari sebelumnya, meski hatinya dipenuhi rasa sakit. Selama perjalanan, hubungan Tony dan Shirley semakin dekat. Namun suatu malam yang hujan, mereka secara tidak sengaja masuk ke area terlarang. Seorang polisi menghentikan mereka dan mengatakan bahwa orang kulit hitam tidak boleh berada di wilayah itu pada malam hari. Tony berdebat dengannya, dan akhirnya mereka berdua dipenjara. Di dalam sel, Shirley mencoba berbicara baik-baik dengan petugas, tapi petugas itu tidak mau mendengarkan. Shirley lalu menelepon seseorang. 10 menit kemudian, sheriff memerintahkan agar mereka dibebaskan. Tony terkejut. Ia baru menyadari bahwa Shirley memiliki teman-teman berpengaruh dan mulai menaruh rasa hormat kepadanya. Saat hujan berhenti, waktu sudah menunjukkan tengah malam. Shirley ingin beristirahat dan Tony melihat ke buku panduan Green Book. Akhirnya mereka menemukan motel yang menerima tamu kulit hitam. Kali ini Tony memutuskan untuk tinggal bersama Shirley. Setelah semua yang mereka lalui, ia akhirnya memahami Shirley lebih dalam, terutama rasa kesepian yang tak terlukiskan itu. Mereka akhirnya tiba di tempat pertunjukan terakhir. Panitia menyambut dengan ramah, bahkan sudah menyiapkan tempat parkir VIP untuk mobilnya. Namun di tengah sambutan hangat itu, mereka malah mengarahkan Shirley masuk lewat pintu belakang. Ruangan yang disiapkan untuknya berada di sebelah dapur, dengan tangga sempit tanpa tempat untuk menggantung pakaian dan udara yang dipenuhi bau minyak goreng. Ketika Shirley ingin makan di restoran, pelayan menahannya dan menyarankan agar makanannya diantar ke kamar. Shirley menolak makan di ruang penyimpanan. Lalu pria itu menyarankan sebuah warung kecil di pinggir jalan. Tapi Shirley memutuskan bahwa ia tidak akan menanggung penghinaan itu lagi. Penyelenggara meminta Tony membujuknya untuk tetap tampil, mengingatkan bahwa lebih dari 400 orang sedang menunggu pertunjukan dan waktu hampir habis. Sambil berbicara, ia mengeluarkan dompet dan menawarkan $100 kepada Tony. Tony marah besar, menolak uang itu, dan memutuskan pergi bersama Shirley. Mereka kemudian pergi ke sebuah warung kecil di pinggir jalan. Meski pakaian mereka yang elegan tampak tidak cocok, tak seorang pun memandang rendah mereka. Di atas panggung berdiri sebuah piano tua. Bukan Steinway, tapi Shirley duduk dan mulai bermain. Seorang musisi lokal segera ikut bermain, berimprovisasi bersama. Malam itu, Shirley mencurahkan seluruh jiwanya dalam permainan pianonya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bermain dengan kebahagiaan yang tulus.